kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Kediri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi hambatan dalam pembangunan karena tren pertumbuhan penduduk tidak selalu bergerak ke arah negatif. Ada juga tren ini bisa menjadi positif apabila kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Di Indonesia ada beberapa wilayah di luar Jawa yang kurang populasi penduduknya. Nah, tren tersebut bisa bergerak ke arah positif apabila kita bisa memanfaatkannya, yakni apabila penduduk dari Jawa seperti di Jakarta ataupun Surabaya berpindah kepada Kalimantan dan Papua, maka tren ini akan berubah positif, yakni mendorong pembangunan agar lebih cepat. Tapi jika tren ini berubah menjadi negatif, yakni apabila urbanisasi terjadi pada daerah yang sudah padat penduduk, contohnya adalah Jakarta. Seperti yang kita tahu, di Jakarta penduduknya sudah padat. Nah, jika tren ini terus berlanjut, urbanisasi akan terus ada di Jakarta, maka Jakarta akan mengalami banyak sekali masalah. Contohnya adalah kemacetan. Dimulai dari kemacetan akan merambah pada sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Dalam aspek ekonomi, tren ini bisa sangat negatif. Dalam aspek ekonomi, beban kota menjadi sangat berat. Dengan kata lain, tren ini bisa menjadi positif maupun negatif tergantung bagaimana tren ini dikelola, yakni pertumbuhan penduduk. Bagaimana cara pemerintah bisa mengelola pertumbuhan penduduk ini, antara memisahkannya antara penduduk yang sudah padat, wilayah yang sudah padat, dan juga wilayah yang masih kekurangan penduduk. Bagaimana pemerintah bisa mengatasinya? Harapannya ke depannya semoga tren ini tidak berlanjut pada ke arah negatif, tapi tetap bisa menjadi ke arah positif dan terus mendorong pembangunan di Indonesia. Bonus demografi di Indonesia tidak akan berulang berkali-kali. Bonus demografi di Indonesia juga bisa menjadi sarana menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi adalah kondisi di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif. Usia produktif sendiri mulai dari usia 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut data di 2024 menunjukkan bahwa 68% sampai 70% atau 194% sampai 199 juta jiwa dari total 286 juta jiwa di Indonesia merupakan usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai memasuki masa bonus demografi itu sendiri. Dan menurut penelitian dari para ahli menunjukkan bahwa tahun 2030 sampai 2035 Indonesia akan memasuki bonus demografi. Namun, hal tersebut tidak akan berlangsung lama. Menurut penelitian juga, Indonesia akan mengalami penurunan masa produktif yaitu pada tahun 2040 sampai 2041. Nah, untuk mengatasi hal tersebut agar kita bisa memanfaatkan bonus demografi, kita harus menggunakan cara-cara yang optimal. Yang pertama yakni dengan peningkatan pendidikan dan mengoptimalkan pendidikan yang mengarah kepada dunia pekerjaan dan juga teknologi serta bisnis kreatif. Samping itu, pemerintah dan juga sektor swasta harus menyediakan lapangan pekerjaan agar bisa menyerap para usia-usia produktif besok. Diharapkan Indonesia akan dapat meningkatkan pendapatan dan juga hal tersebut bukan hanya data statistik semata. Semoga Indonesia ke depannya dapat melewati masa-masa tersebut dan sampai pada masa Indonesia Emas tahun 2045. Sekian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Kediri. Nah, di Kabupaten Kediri
pemanfaatan bonus demografinya yaitu dengan cara menerapkan program makan bergizi gratis yang menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah gizi. Hal itu merupakan langkah strategis hadapi bonus demografi. Hal itu dibuktikan dengan data di atas ini. Nah, itu tadi adalah sedikit mengenai pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Kediri. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.